Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Ari Putra Ferdikleuli dengan NIM 2023-31280, dan rekan saya. Saya Gangsar Anjas Moro dengan NIM 2024-31170. Saya Muhammad Kasyatalah dengan NIM 2024-31175. Hari ini kami akan mempresentasikan sebuah paper karya ilmiah yang berjudul Stakeholder Analysis of Data Ecosystem. Dan judul yang kami presentasikan ini tentang membedah ekonomi ekosistem Big Data, sebuah analisis stakeholder. Nah, seringkali saat kita bicara Big Data, kita langsung berpikir tentang server, algoritma, kapasitas sistem, padahal tentang tantangan terbesarnya justru pada manusianya. Penelitian dalam paper ini berdasarkan pada proyek Byte, sebuah proyek besar di Eropa tahun 2014 sampai 2017. Tujuan spesifiknya adalah Eropa ingin memanfaatkan Big Data untuk keuntungan ekonomi, tapi mereka sadar ada dampak negatif, seperti pelanggaran privasi. Proyek ini hadir untuk menjawab pertanyaan fundamental, siapa sih sebenarnya pemain kunci dalam ekosistem data ini, apa peran mereka, dan bagaimana kita menyeimbangkan kepentingan mereka agar Big Data memberikan manfaat maksimal, bukan kerugian. Sebelum melangkah lebih lanjut, kita harus bahas dulu tentang apa itu stakeholder. Nah, stakeholder itu secara klasik adalah siapa yang mempengaruhi atau dipengaruhi organisasi. Namun dalam konteks Big Data, stakeholder adalah individu atau kelompok yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh ekosistem informasi baik secara positif maupun negatif. Bahwa perannya ini dinamis, satu orang bisa menjadi penyedia data hari ini, tapi besoknya bisa berubah menjadi pengguna data. Nah, contoh itu pada rumah sakit yang hari ini bisa menjadi data provider, seperti penyedia data pasien, namun besok bisa berubah menjadi data user, pengguna data untuk riset obat. Jadi perannya tidak statis, dan ini membuat analisisnya lebih kompleks. Nah, agar analisisnya valid, peneliti menggunakan metodologi dua fase yang ketat. Fase 1 yaitu studi kasus sektoral. Peneliti tidak hanya duduk di meja, mereka melakukan wawancara, workshop, observasi langsung ke lapangan. Mereka mengidentifikasi siapa aja yang terlibat, lalu mengkategorikan berdasarkan kepentingan. Memvalidasi data tersebut langsung dengan pelakunya. Terus ada fase 2 yaitu analisis lintas kasus. Setelah data per sektor terkumpul, mereka melakukan cross-case analysis. Mereka mencari pola apakah masalah di sektor kesehatan sama dengan di sektor transportasi. Mereka membandingkan temuan dari berbagai sektor untuk mencari pola umum atau common thread. Jadi ini tuh memastikan kesimpulan yang diambil bukan asumsi semata, tapi berdasarkan bukti lapangan atau evidence base. Oke. Untuk selanjutnya yaitu pada penelitian ini ada 7 sektor kunci yang berada di Eropa yang akan diteliti. Yang pertama di bidang transportasi, lalu di bidang kesehatan, lingkungan, smart city, energy, crisis management, and budaya atau culture. Jadi tujuannya itu peneliti ingin memahami strategi, dampak ekonomi, sosial, dan etis, serta perubahan perilaku terkait big data di setiap area unik yang ada di Eropa. Oke, selanjutnya itu pada lensa analisis 1. Di sini lensa ini itu berguna untuk mengukur kecepatan dan kesiapan stakeholder dalam menerima serta mengimplementasikan inovasi ataupun teknologi baru seperti big data. Jadi berdasarkan teori diffusion of innovation oleh Rogers, analisis ini membagi stakeholder ke dalam 5 kelompok yang progresif, yang dimana ada innovators, early adopters, early majority, late majority, dan laggards. Jadi melalui lensa ini, penulis dapat memahami bahwa setiap sektor memiliki ritme yang berbeda. Misalnya, pada sektor smart city dan manajemen krisis, itu cenderung menjadi early adopters karena membutuhkan hal yang mendesak pada pengambilan keputusan berbasis data. Sementara sektor kesehatan dan budaya seringkali berada pada tahap late adoption karena hambatan regulasi ataupun keterbatasan teknologi. Jadi pemahaman ini sangat penting untuk menentukan strategi pendekatan yang tepat bagi setiap sektor yang ada di Eropa.
Lanjut pada lensa analisis yang kedua, itu mengenai chain sebuah nilai data, yang dimana lensa ini memetakan peran stakeholder berdasarkan kontribusi spesifik mereka dalam siklus hidup data untuk menciptakan nilai tambah. Jadi rantai nilai ini cukup mencakup 5 aktivitas utama, yang dimana ada data acquisition, yaitu pengumpulan, data analisis, pengolahan menjadi sebuah wawasan, curation ataupun kurasi, storage penyimpanan, dan data usage ataupun pemanfaatan untuk keputusan bisnis. Berdasarkan temuan dalam sumber, mayoritas stakeholder sebanyak 88% menitik beratkan peran mereka pada data usage, sementara aktivitas seperti kurasi dan penyimpanan memiliki keterlibatan yang lebih rendah. Dengan lensa ini, organisasi dapat merancang strategi keterlibatan yang ditargetkan sesuai dengan aktivitas spesifik yang dijalankan oleh stakeholder. Baik, lanjut pada lensa ketiga, yaitu dampak strategis IT. Jadi lensa ini dapat mengevaluasi seberapa kritis peran teknologi informasi bagi stakeholder saat ini maupun visi masa depan suatu organisasi. Yang dimana pada lensa ini menggunakan strategic impact grid, yang dimana stakeholder dikategorikan ke dalam 4 peran, yaitu support. Ini IT hanya pendukung, factory itu IT sebagai kritis untuk operasi harian, turnaround itu IT akan menjadi kritis di masa depan, dan strategic yang dimana IT sangat kritis untuk saat ini dan di masa depan. Lensa ini membantu mengidentifikasikan tingkat ketergantungan suatu sektor terhadap teknologi. Semakin tinggi aset IT yang dimiliki, semakin mudah bagi mereka untuk mengadopsi teknologi data baru. Analisis ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan interaksi antara stakeholder yang sudah menganggap IT sebagai peran strategis dengan mereka yang masih melihat IT sebagai pendukung. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Jadi untuk memahami ekosistem data, kita perlu tahu siapa pemain utamanya. Nah, kalau kita lihat pada diagram ini, ada tiga tingkatan pemain. Tingkat pertama adalah organisasi pemerintah dan asosiasi profesional. Mereka adalah pembuat kebijakan. Mereka ngeset standar dan regulasi. Kedua, ada korporasi besar, sektor budaya, dan beberapa institusi lainnya yang punya pengaruh signifikan karena mengontrol sumber daya dan implementasi. Pentingnya hal ini adalah, seperti yang dijelaskan di bawah, ada ketidakseimbangan pengaruh. Tidak semua organisasi punya voice yang sama dalam membentuk ekosistem data. Jadi kesimpulannya, kalau mau data ekosistem berkembang lebih baik, kita perlu pastikan organisasi yang lebih kecil atau yang belum dilibatkan juga punya kesempatan untuk berkontribusi. Oke, bisa kita lanjut pada spektrum kematangan. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang lain, maturity level. Tidak semua sektor sama siapnya dalam mengadopsi big data. Kalau kita bagi menjadi dua bagian, di sebelah kiri itu ada sektor yang memberikan lebih banyak engagement, transportasi, kesehatan, manajemen krisis, budaya. Mereka sudah aktif, sudah punya use case yang jelas, dan sudah merasakan manfaat big data. Nah, dan di sebelah kanan ada sektor yang masih dalam tahap mature, untuk bahkan baru mulai seperti lingkungan, energi, dan kota pintar. Mereka belum sebanyak engagement, tapi potensinya sangat besar. Nah, ini itu penting untuk diperhatikan. Sektor yang sudah mature bisa menjadi best practice untuk sektor yang baru berkembang. Jadi kalau kita lihat transportasi yang sudah maju, mereka bisa berbagi pembelajaran ke sektor lain. Ini tentang knowledge transfer dan akselerasi adopsi teknologi di seluruh ekosistem. Lalu kita lanjut pada implikasi praktis membangun ekosistem data yang lebih baik. Oke, sekarang kita ke bagian praktisnya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, slide ini menunjukkan 4 strategi konkret. Yang pertama itu engagement melalui institutional engagement. Ini adalah tahap awal di mana kita perlu membangun kepercayaan dan komunikasi yang lebih baik. Jadi, organisasi baru bisa terhubung dengan ekosistem yang sudah ada. Intinya adalah kolaborasi yang terstruktur. Dan yang kedua yaitu knowledge sharing. Ini soal berbagi praktik terbaik dan pembelajaran. Sektor yang sudah maju berbagi dengan yang baru. Jadi tidak perlu repeat mistakes yang sudah dialami sebelumnya.
Lalu yang ketiga, representasi yang lebih baik, artinya semua stakeholder punya suara dalam pengambilan keputusan. Bukan hanya 10 organisasi dominan tadi, ini tentang keadilan dan juga keterlibatan. Lalu yang keempat yaitu pendekatan spesifik sektor, karena tidak semua sektor itu sama. Energi punya tantangan berbeda dengan kota pintar. Jadi solusinya itu harus customized dan inovasi dalam big data harus dipertimbangkan konteks spesifik masing-masing sektor. Lalu kita lanjut pada pelajaran utama untuk praktisi big data masa depan. Lalu menurut paper ini ada 3 hal kunci yang perlu diimplementasikan. Pertama, big data itu harus bersifat universal antar sektor. Jangan hanya fokus di sektor yang sudah maju seperti teknologi atau finance. Ada potensi yang besar di sektor yang belum dieksplorasi. Disaster management, cultural heritage, agricultural data. Ini adalah peluang untuk kalian. Lalu yang kedua tentang hambatan teknis dan manusia. Framework yang canggih tidak cukup kalau people-nya tidak siap. Jadi perlu ada training, awareness, dan change management yang proper. Kalian sebagai praktisi harus jadi bridge antara teknologi dan user. Dan ketiga, analisis dalam paper ini dari Kirana Rogers dan Randy, nilai data itu menekankan alat praktis yang paling penting adalah alat praktis. Ini maksudnya adalah tools dan metodologi yang harus adaptif terhadap konteks lokal. Jadi kalian harus bisa mengimprovisasi, bukan hanya menerapkan best practice global gitu saja. Dan sebelumnya itu kita harus membangun ekosistem data yang lebih baik. Itu kompleks dan butuh koordinasi multi stakeholder, pengetahuan lokal dan komitmen jangka panjang. Tapi kalau dilakukan dengan benar, impact-nya bisa sangat besar untuk kemajuan berbagai sektor di Indonesia. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin sebagai penutup materi, mungkin penutupnya teknologi hanya alat, tapi kolaborasi antar stakeholder lah yang menentukan nilai. Memahami siapa ada langkah pertama untuk menentukan bagaimana kita akan berhasil. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Kurang lebih maaf. Terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.